Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson di Fitter Company Talks dan bersama Dr. Caleb. Nah, itu dia. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, di mana biasanya teman-teman kita yang Muslim akan menjalani ibadah puasa. Nah, kali ini kita akan membahas nggak seperti biasanya nih. Kita bahas dari sisi physical activity-nya. Karena kebanyakan yang kita lihat teman-teman yang sedang berpuasa lebih sedikit bergeraknya atau malahan tidak banyak bergerak atau stop olahraga langsung tuh selama bulan puasa. Gimana, Dr. Caleb? Lemes boleh kan, Coach? menambahkan? Oh, lemes ya? Iya. Nggak salah juga ya? Nggak salah sih. Nah, tapi bagaimana? Maksudnya kan manfaat dari physical activity itu seperti yang kita ketahui juga banyak banget nih. Jadi ada nggak siasatnya untuk di bulan puasa nanti nih, untuk teman-teman? Ya, manfaatnya udah banyak ya dari sesi-sesi perbincangan kita sebelumnya. Gak ada Manfaatnya habisnya. luar biasa ya. Gak ada habisnya. Ya, cuman saya tetap menyarankan ketika kita tidak ada keterbatasan fisik harus terus bergerak. Harus terus bergerak. Ya, keterbatasan fisik misalnya kalau Nanti lagi haus. pasca cedera. Nanti haus. Nah, betul, berarti kita harus mensiasati itu ya. Pergerakannya mungkin jangan terlalu intens. Bergerak tapi yang lebih ringan-ringan. Oke, ini untuk daily-nya ya. Daily, betul. Nah, tapi untuk teman-teman kita yang memang sudah aktif nih, baik dia bersepeda, lari ataupun nge-gym di luar bulan puasa, itu kira-kira ada siasatnya nggak? Kira-kira, dokter? Ya, berarti pengaturan latihan, pengaturan olahraganya ini harus kita adaptasi ya. Kalau di dalam bulan puasa ini tentunya. Nah, orang berpuasa kan biasanya dari subuh sampai sore. Sebenarnya ada nggak sih waktu yang terbaik, bukan yang terbaik, yang ideal lah untuk melakukan physical activity yang tergolong berat seperti olahraga? Oke, jadi kalau yang ideal tentu harus disesuaikan dengan individu masing-masing ya. Tetapi pilihannya ya, coba saya tawarkan. Pertama tentu bisa sebelum sahur. Sebelum sahur. Bangun pagi ekstra. Luar biasa ya. Ekstra sekali. Jam Bangun pagi. Ya. Latihan dulu, olahraga dulu mungkin setengah jam, 1 jam, kemudian sahur. Jadi tetap energinya fresh, bagus. Atau sesudah berbuka. Sore hari. Berbuka. Betul. Tapi ada juga teman-teman kita yang memang sebelum berbuka dia sudah olahraga. Boleh. Nah, tetapi boleh. Tetapi intensitasnya perlu diperhatikan karena sebelum berbuka itu berarti sudah sepanjang hari kita beraktivitas, gula darah sudah turun. Betul. Tubuh dalam keadaan dehidrasi, mungkin ringan. Dan tentunya gula darah juga turun. Kalau dilakukan latihan dengan intensitas tinggi yang membutuhkan gula darah itu ya, karbohidrat tentunya, itu bisa training ya. Iya, itu tentu akan sangat tidak nyaman dan performa juga terbatas, malah bisa drop, bisa pingsan gitu. Tapi kalau intensitas ringan, saya pikir sih tidak masalah ya, apalagi restnya lebih panjang gitu ya. Ya, atau intensitasnya lebih ringan. Jadi kalau misalnya jalan kaki aja masih bisa lah. Bisa tentu. Tapi kalau misalnya sudah seperti melakukan gerakan-gerakan deadlift, squat, itu kayaknya mungkin mesti dipertimbangkan ya. Mendingan buka dulu baru olahraga gitu ya. Buka dulu. Kalau memang mau latihan ya di hari itu setelah berbuka. Nah, berbukanya juga nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya, Coach ya. Trik-triknya nih. Berbuka, kemudian kasih waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam tergantung apa yang dimakan. Supaya memberikan kesempatan tubuh untuk menyerap nutrisi-nutrisi tersebut, baru lakukan latihan fisik. Jadi ada energi dulu untuk berolahraga. Betul. Ya? Nah, teman-teman juga kebetulan saya juga pernah mencoba nih waktu itu karena keluarga saya kan banyak muslim juga, menjalankan ibadah puasa juga itu memang luar biasa tantangannya bagi yang tidak terbiasa ya. Bahkan saya juga pernah menjalani intermittent fasting tuh, dokter. Memang di saat belum makan itu gila, itu untuk memulai olahraga itu berat banget tantangannya. Fokusnya kurang ya. Mental readiness-nya memang kurang gitu. Memang alangkah baiknya makan dulu gitu. Nah, ada nggak sih tips selain exercise activity untuk tetap aktif gitu loh? Maksudnya dari non-exercise activity-nya ada nggak cara mensiasatinya nih? Ya, sepanjang hari tentunya ya. Sepanjang hari ketika misalnya di dalam kesibukan pekerjaan tetap melakukan bergerak, jalan ke sana kemari, mondar-mandir itu udah membantu ya agar tubuh tetap bergerak, tidak terus duduk karena bilangnya puasa lemes jadi duduk terus. Tentunya ini berbahaya sebenarnya. Tentunya tidak seintens waktu tidak puasa ya. Iya. Yang penting ada tetap bergerak.
Dan yang paling penting sebenarnya disesuaikan individu per individu berbeda. Ada yang tetap puasa, tetap aktif, misalnya walking step ya kalau sekarang ya, walking stepnya tetap tinggi, tapi ada yang mungkin jadi menurun, tidak apa. Jadi setiap individu berbeda. Betul, okay. betul. Ada juga orang yang memang sedikit aja bergerak tuh udah wah, ngocok keringatnya tuh. Jadi Jarang mungkin itu bergerak, intensitas juga ya. Iya. Bukan yang aktif pun banyak yang cepat bergerak. Oh iya, panas langsung. Iya, makanya menurut saya sih intinya adalah gimana ya? Memang kita harus tetap mensiasati physical activity. Kalau memang misalnya olahraganya sendiri, nah teman-teman kita yang biasa aktif nih di luar bulan puasa seperti cyclist, kemudian runner, atau teman-teman yang lagi ngejar PR, personal record, atau build muscle, kira-kira di bulan puasa ini ideal nggak sih untuk melakukan hal-hal tersebut? Sebenarnya kurang ideal. Ya. Kurang ideal. Iya, sebenarnya kurang ideal. Tetapi untuk mempertahankan muscle tetap bisa kita lakukan. Tetap bisa ya. Tetap bisa dengan latihan-latihannya tentu ada yang tersendiri ya coach ya. Tetap bisa, tetapi memang lebih sulit. Jadi memang disarankan tetap maintain aja, jaga kesehatan, jaga performa yang sudah ada. Ini akan tetap jadi bagus. sebenarnya memang memprioritaskan ibadah puasanya daripada mau ngejar personal record, mau hipertrofi ototnya gitu kali ya, atau mau kejar another PR lebih cepat lagi larinya, kayaknya kurang ideal kali ya. Kurang ideal. Nice. Nah itu dia teman-teman sharing dari kita dari physical activity-nya. Memang ini kita belum membahas tentang nutritionnya, akan kita bahas di sesi berikutnya. Kita akan ngobrolin bagaimana pola makannya yang cocok untuk terutama untuk teman-teman yang aktif secara fisik ya. Oke, terima kasih Dr. Caleb. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, di dalam kita menghadapi bulan puasa tentu yang sekalipun kita sudah sering aktif ya melakukan latihan fisik, berolahraga, tentu kita harus memulai dengan adaptasi yang baru lagi. Jadi membiarkan tubuh kita beradaptasi. Mungkin 1 minggu pertama bulan puasa masih sedikit dulu intensitasnya Adaptasi lebih ringan, betul. Tentu kita tubuh harus beradaptasi ya. Minggu kedua, minggu ketiga kita mulai masih bisa lebih meningkatkan seperti itu. Selalu beradaptasi, sesuaikan, listen to your body. Penutup yang bagus. Kalau dari saya sih adalah memang kita memprioritaskan untuk teman-teman kita yang mau menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa tentunya, dan memang memprioritaskan ibadah puasa itu penting. Namun jangan sampai membuat kita tidak ada physical activity atau sama sekali membatasi aktivitas fisik. Justru kalau tubuhnya tidak banyak bergerak itu bikin lemas ya sebenarnya. Semakin lemas benar. Oke, itu dia sharing dari kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.